dengan yaitu di apa ya, di situs resmi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang disebut dengan fenomena dai YouTube. Nah, judulnya begitu itu. Tahu-tahu mengkritik saya karena saya mengkritisi Ustadz Adi Hidayat. Dia nggak terima gitu. Nah itu namanya itu Muhammadiyah struktural doang, tidak paham tentang ajaran Muhammadiyah gitu ya. Mengapa tidak mau cross check misalnya? Oh coba di cross check saja perkataannya Ustadz Adi Hidayat, saya bilang begitu. Saya itu pernah juga menghadapi, kan saya sudah bilang, saya pernah berbicara langsung dengan pimpinan pusat Muhammadiyah dari Majelis Tabligh. Orang yang berada di atasnya Ustadz Adi Hidayat. Jadi karena mereka itu terus terang saja mau menyalahkan saya, teman-teman saya saja yang dulunya dekat, ya. Ini teman-teman saya, karena sikap saya yang teguh pendirian ya, yang kuat pendirian, itu teman saya viruk dari saya. Dia memaki-maki saya di internet. Oh, apalagi yang namanya Mustofa Nahrawandaya itu. Waduh, dia kan tokoh politisi. Bagaimana dia mau mengkritisi saya? Dia keagamaannya mentah gitu ya. Dia orang pusat juga dia dulu. Nah, di sini letaknya mereka. Kemudian Majelis Tarjih Pusat pada waktu itu, kalau kita lihat namanya itu Ustadz Niki, ya. Alma namanya itu, Niki Alma. Beliau di sekretaris di sekretaris media Majelis Tarjih Muhammadiyah kalau tidak salah. Di sekretaris keorganisasian di Majelis Tarjih Muhammadiyah itu. Namanya Ustadz Niki Alma. Beliau lulusan pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah. Lah beliau apa? Wawancara dengan saya dulu itu. Kemudian dibuat jurnal oleh beliau. Itu ada sampai sekarang. Coba antum buka di Google itu. Keluaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah Niki Alma gitu. Yaitu fenomena Dai Zulkarnain El Maduri. Itu ada di situ tuh. Antum akan dapatkan itu. Itu kritik pusat terhadap saya. Atas nama pusat dia terhadap saya. Tapi cukup ilmiah kalau beliau masih ilmiah. Saya tidak membantah sih kalau ilmiah silahkan aja. Tapi kalau sudah sembarangan seperti situs Jawa Tengah itu, Muhammadiyah wilayah, saya tidak suka itu ya. Karena apa? Dia itu kayak orang tidak tahu menulis saja menurut saya itu. Tidak pernah mengalahkan investigasi terhadap diri saya. Tiba-tiba muncul. Padahal dulu saya ngisi di Brebes. Nah, saya tahu Jawa Tengah itu secara kualitas ya. Kalau saya pahami secara kualitas, misalnya di Brebes saja, itu tingkat kualitas pemahaman Muhammadiyah itu masih lemah. Walaupun mereka ini banyak penduduknya di Muhammadiyah gitu. Iya. Tetapi secara strategis masih mengamalkan amalan-amalan orang-orang di luar Muhammadiyah. Ada hadra, ada berzanji tibaan dan sebagainya. Ada itu di sana. Disangkanya nggak ada di Muhammadiyah. Ada. Wong saya pada waktu pengajian itu disambut dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu ya. Jadi lucu-lucuan begitu tuh. Yang ada di Muhammadiyah begitu. Jadi tidak semua orang. Ya, ini menunjukkan bahwa di Muhammadiyah itu tidak semuanya paham tarjih. Sampai saya itu usulan ke teman-teman kemarin. Gini aja, kita itu mengada tarjenisasi terhadap pimpinan Muhammadiyah secara keseluruhan mulai dari pusat sampai ke tingkat ranting gitu saya. Wah, Ustadz idenya iya, bilang aja tarjenisasi gitu. Yaitu bagaimana supaya orang-orang Muhammadiyah mengerti tarjih. Wah, itu saya bilang. Ya, jadi yang resah ya orang seperti saya karena saya tahu banget gitu, paham banget, dekat banget. Bayangkan saya mempelajari tarjih itu sejak tahun 77 sampai sekarang. Sudah berusia berapa tahun saya belajar tarjih itu. Jadi kalau saya membuktikan keberadaan tarjih itu terlalu luar biasa, insya Allah selalu bisa itu saya itu. Makanya saya itu kalau ada orang kemarin pada waktu
di apa namanya, di apa ya, di TikTok itu kan ada banyak warga NU ya. Saya yakin dia warga NU benar ya. Karena orang-orangnya saya tahu, wajahnya kelihatan gitu ya. Dia masuk ke tempat saya namanya yang Abata, namanya apa lagi, kalau di ini ada yang namanya apa, siapa namanya, Ajwa siapa siapa ya, yang dari Madura itu, dia dari pondok pesantren. Wah, saya bilangin arogan, ente arogan gitu, saya ngkritisi saya. Nggak terima dia. "Ya Ustadz," katanya, "kok saya dibilang arogan sih?" Itu. Jadi kalau dia Najwa, Najwa ya, namanya Najwa kalau Najwa. Ada itu anaknya muda masih. Itu memang, lulusan pondok ngajar di pesantren di Sampang ya, orang Sampang gitu. Eee, jadi dia itu banyak menanggapi saya di YouTube-nya, banyak sekali, coba antum buka itu. Dia nanggapi saya, dia dari NU, nanggapi saya. Saya kalau masih sifatnya dialogis sih, mau mengkritisi saya gitu, mau menghantam saya, termasuk apa, hampir ada berapa, ada sekitar 10 orang aswaja itu menanggapi saya di YouTube gitu. Ada 10 orang aswaja yang menanggapi saya di YouTube. Rupanya itu mendorong mereka, padahal itu pembicaranya bukan di YouTube, pembicaraannya itu di TikTok. Saya di TikTok juga siaran langsung kayak gini. Pernah saya dapat teguran dari TikTok, pernah itu karena dianggap, tapi itu kesalahannya menurut saya kesalahan TikTok ya. Karena TikTok sendiri, ketika itu tidak mengikuti ceramah saya secara keseluruhan itu. Padahal saya menanggapi pernyataan-pernyataan miring dari kelompok-kelompok, mereka itu, pernyataan-pernyataan miring ya, saya tanggapi gitu. Berkaitan dengan sikap-sikap arogan, dengan dasar penghasutan itu ya, penghasutan terhadap Wahabi. Nah, justru saya mengangkat tuh, itu berkaitan dengan perilaku dan sikap Syiah di Indonesia, itu yang saya angkat. Oh, itu banyak yang marah itu. Banyak yang marah, rupanya banyak yang nggak terima ketika saya mengkritisi Syiah ya. Jadi kemarin yang dibicarakan di pertemuan dengan teman-teman kalangan mantan-mantan ketua di pusat itu, ya itu yang dibicarakan. Jadi ada keresahan di dalam tubuh Muhammadiyah ya, dengan sebuah pertanyaan, hendak mau dibawa ke mana Muhammadiyah ini berdayung gitu. Jadi hendak mau dibawa ke mana Muhammadiyah ini berdayung. Apakah akan menuju destinasi yang diharapkan oleh para founding father Muhammadiyah? Nah, atau Muhammadiyah itu akan dibawa keluar pemahaman yang benar tadi untuk masuk ke, yaitu rongga pemikiran yang tidak sesuai dengan keinginan founding father-nya itu, pendirinya ya, pendiri Muhammadiyah. Lah di sini kalau kita lihat, karena sejarahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan saja itu ada konspirasi, diacak-acak oleh mereka itu. Ada sejarah palsu yang beredar di Muhammadiyah. Sejarah palsu itu yang beredar di Muhammadiyah itu adanya buku fikih Muhammadiyah. Antum pernah ya? Pernah ya? Ada kan? Jadi buku fikih Muhammadiyah. Nah ini sejarah palsu. Saya sekali lagi saya tegaskan, buku fikih Muhammadiyah ini ya secara utuh tidak ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah menulis buku fikih dengan menggunakan Arab Pigon. Itu nggak pernah. Nggak pernah. Arab Pigon itu ya bahasa Jawa ditulis dengan Arab gitu. Kalau nya, ya itu dikasih titik 3 di bawahnya itu bacanya nya gitu. Itu ya. Ya, jadi kalau jaga, akafnya diberi titik di bawahnya menjadi ga. Nah, itu. Kayak gitu namanya Arab Pigon itu. Nah, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak pernah menulis seperti itu.
karena dia nulisnya pakai bahasa Melayu, biasa-biasa aja, tidak pakai Arab itu. Yang waktu itu yang ada kan bahasa Melayu, karena tidak ada Indonesia di saat itu ya. Belum ada Indonesia. Indonesia ini tahun 45 ke atas. Kalau ke bawah 45 tidak ada Indonesia. Masih dalam mimpi gitu. Itu. Jadi antum di situ dipelajari. Banyak tokoh-tokoh ya dari kalangan intelektual yang menyoroti itu. Yang menyebarkan bukan orang Muhammadiyah. Bayangkan saudara, yang menyebarkan itu bukan orang-orang Muhammadiyah fikih itu. Yang menyebarkan itu yaitu dari kelompok-kelompok di luar Muhammadiyah. Yang memang tidak suka dengan Muhammadiyah dan Wahabi. Tiba-tiba muncul di Jawa Timur, tiba-tiba muncul yaitu di Jogja di tokoh-tokoh Nahdien, tiba-tiba muncul di Sumatera itu, tiba-tiba muncul itu seperti konspirasi itu, konspirasi. Bagaimana tiba-tiba muncul seperti itu kok bisa gitu? Seharusnya kan tidak gitu. Bagaimana kok bisa gitu? Ini saudara, kalau kita ingin memahami peristiwa Muhammadiyah itu, peristiwa yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah, tidak makin bertambah baik tapi makin bertambah buruk. Itu. Jadi mereka ini ingin merusak langkah-langkah Muhammadiyah agar tidak tercapai. Belum lagi titipan-titipan. Wahai Aswaja, jangan sekali-kali Anda menitipkan putra-putranya ke sekolah Muhammadiyah. Wah, ada yang begitu tuh, arogan dia. Wahai Aswaja, janganlah Anda ini menitipkan putra-putranya ke sekolah Muhammadiyah. Mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Nanti kalau menjadi alumni Muhammadiyah tidak tahlilan katanya. Jadi itu ya, itu yang terjadi coba. Gimana yang seperti itu? Itu ketakutan mereka terhadap Muhammadiyah. Sejauh itu takutnya kepada Muhammadiyah. Ini ya, kalau ingin dipelajari lebih jauh, biar antum tahu, itu. Nah, karena Muhammadiyah itu konsisten, mengatakan dengan tegas di dalam anggaran dasarnya kalau Muhammadiyah itu mengikuti junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, itu dalam bahasa Jawa ada aslinya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau orang Jawa. Ya. Jadi pernyataan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam bahasa Jawa. Mengatakan kalau Muhammadiyah Muhammadiyah nikah ini katanya mengikuti perintah dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ditulis dalam bahasa Jawa oleh beliau. Nah, kalau kembali kepada anggaran dasar Muhammadiyah, sebagaimana yang saya katakan, Muhammadiyah itu memperjuangkan yaitu pandangan-pandangan yang benar-benar berasas kepada Quran dan pandangan-pandangan yang benar-benar berasas kepada sunnah Nabi. Sampai saya itu pernah menyampaikan juga di tempat ini, membuktikan kalau berbicara fikih Muhammadiyah itu adalah yaitu hasil produk tarjih Muhammadiyah. Nah, produk tarjih Muhammadiyah ini berkembang, saudara. Dulu misalnya, jadi Muhammadiyah ini bisa berubah. Bisa berubah. Kalau misalnya ada yang disinyalir kurang sunnah, itu dibuat sedemikian sunnah di Muhammadiyah itu. Nah, itu berubah dari tiap tahun ke tahun tuh berubah-ubah. Nah, majelis tarjih ini misalnya, itu ada perubahan sekarang. Ada tarjih ke-1, tarjih ke-2, tarjih ke-3. Dan ada yang namanya fatwa tarjih Muhammadiyah. Ada yang namanya manhaj tarjih Muhammadiyah. Manhaj tarjih Muhammadiyah